Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Hukum Perdata. Halo teman-teman, saya Anita Lumita, mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Emi. Saya senang sekali dapat menemani teman-teman dalam podcast yang disusun sebagai bagian dari ujian semester mata kuliah Hukum Perdata. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam praktek hukum perdata, yaitu konsep pembuktian dan daluarsa. Kedua konsep ini sering menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu gugatan di pengadilan. Agar pembahasan lebih komprehensif, kami telah mengundang narasumber dari kantor hukum AMA dan partners yang akan berbagi pengalaman dan pandangannya mengenai penerapan pembuktian dan daluarsa dalam praktik hukum. Selamat datang Bapak Agustinus Mila ATSH. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam podcast kami. Ya, terima kasih teman-teman dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sidoarjo. Dalam podcast ini perkenalkan saya Agustinus Mila ATSH dari kantor hukum partners yang bergerak di bidang jasa hukum. Ya, dalam pilihan saya berkaitan dengan litigasi maupun non-litigasi dan juga berkaitan dengan persoalan bisnis. Senang sekali berbagi pengetahuan tentang pengalaman saya selama melakukan advokasi ya di beberapa bidang, baik itu pidana maupun perdata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman yang jadi referensi untuk kedepannya, dan saya akan bisa membantu teman-teman memberikan pandangan terhadap persoalan yang berkaitan dengan apa yang menjadi topik daripada pembicaraan ini. Seperti itu. Untuk yang pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak. Ya. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan pembuktian dan hukum perdata? Baik teman-teman, memang di dalam dunia hukum banyak sekali di luar sana ya masyarakat yang belum memahami terkait dengan hukum atau pembuktian hukum perdata maupun yang berkaitan dengan daluarsa. Nah, yang berkaitan dengan pembuktian itu sendiri adalah upaya atau proses yang dilakukan oleh kedua orang, baik itu penggugat maupun tergugat, dalam hal untuk meyakinkan para hakim dalam suatu perkara, bagaimana atau dalam persidangan maksudnya ya, bagaimana para pihak itu meyakinkan pada hakim agar hakim itu bisa memutus suatu persoalan itu seadil-adilnya, sehingga dalam proses hukumnya kepastian hukum bagi kedua belah pihak itu benar-benar tercermin dalam persoalan hukumnya itu sendiri. Nah, sehingga dalam hal ini peristiwa hukum yang harus disampaikan oleh tergugat maupun penggugat itu sendiri wajib hukumnya untuk membuktikan secara data yang valid, mungkin seperti itu. Mengapa pembuktian menjadi sangat penting dalam hukum perdata, Bapak? Ya, itu sangat penting ya, sangat penting karena kenapa? Hakim tidak bisa memutus atau menjatuhkan putusan bila mana suatu perkara yang sedang disidangkan itu tidak memiliki bukti-bukti yang kuat atau yang valid, sehingga hakim itu perlu pembuktian yang dalam hal ini ketika dia mengambil keputusan itu dia berdasarkan bukti-bukti yang ada, baik itu yang diajukan oleh penggugat maupun yang diajukan oleh tergugat itu sendiri. Kenapa? Dalam pengadilan dia tidak mengenal istilah apa kata dia atau apa kata seseorang dan lain sebagainya, tetapi di dalam persidangan itu harus sesuai dengan data yang valid. Nah, sehingga sangat penting bagi hakim itu membutuhkan bukti-bukti yang memang mendukung suatu proses persidangan itu berlangsung dengan baik, sehingga hakim itu bisa memutus atau menjatuhkan putusan yang adil. Untuk selanjutnya, menurut Bapak apa saja alat bukti yang diakui dalam hukum perdata di Indonesia ini? Ya, kalau kita tahu memang di dalam KUH Perdata ya,
khususnya di pasal 1865 itu kita mengenal ada 5 alat bukti ya itu. Pertama adalah surat atau akta. Nah, kita mencoba untuk menjelaskan satu-satu ya. Berkaitan dengan surat atau akta, surat itu bisa dibuat oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga di kemudian hari surat ini menjadi dasar utama yang dijadikan bukti antara kedua belah pihak bila mana di kemudian hari menjadi sengketa. Yang kedua ada akta. Akta sendiri secara hukum ketika sudah dinotariskan atau dilegalkan, maka itu menjadi salah satu yang memudahkan kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat ketika masuk ranah persidangan. Apabila di kemudian hari menjadi sengketa, itu adalah salah satu bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak kepada hakim agar hakim menjadikan pertimbangan atau rujukan menjatuhkan putusan. Kedua, keterangan saksi. Nah ini, keterangan saksi ini perlu kita pahami. Saksi itu tidak asal comot saksi, kecuali kalau saksi ahli lah gitu. Dia harus membaca sesuatu yang tidak dibaca oleh kebanyakan orang. Gitu. Tetapi saksi di sini adalah saksi yang mengetahui, yang melihat dan memahami ketika peristiwa hukum itu terjadi antara kedua orang yang mengadakan akad ya, atau perjanjian, sehingga kesaksian seseorang itu ketika dihadirkan di persidangan benar-benar dia memahami dan mengetahui oleh saksi itu sendiri pada peristiwa yang terjadi. Yang ketiga berkaitan dengan persangkaan. Nah, persangkaan ini adalah kesimpulan sebenarnya yang diambil oleh hakim dalam menentukan posisi daripada persoalan sengketa atau perkara yang sedang disidangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, baik itu penggugat maupun tergugat. Persangkaan itu artinya ketika kita mengajukan bukti disangka oleh seseorang, baik tergugat maupun penggugat, tetapi hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah itu benar atau tidak. Itu persangkaan namanya. Dan yang keempat adalah pengakuan. Nah, pengakuan di sini ada korelasinya dengan persangkaan. Misalkan persangkaan itu terjadi, tetapi baik tergugat maupun penggugat sama-sama mengakui, maka itu adalah salah satu bukti bahwa adanya suatu peristiwa hukum yang terjadi pada saat terjadinya akad atau perjanjian yang sedang disengketakan. Nah, dan yang terakhir yang kelima adalah berkaitan dengan sumpah. Nah, jangankan di pengadilan, teman-teman, di luar pengadilan itu terkadang kita dimintain sumpah kamu nggak melakukan dan lain sebagainya. Nah, sama di pengadilan pun akan dimintai sumpah kepada tergugat maupun penggugat, termasuk saksi pun, terhadap pengetahuan terhadap perkara tersebut. Apakah kamu tahu dan lain sebagainya, kamu bersumpah dan lain sebagainya, sehingga orang yang melakukan sumpahnya itu adalah antara Sang Pencipta dengan Tuhan, bahwa apa yang dia katakan itu benar, kan gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu penilaian dari hakim. Nah, di dalam persidangan tidak bisa kita mengatakan, misalkan nih penggugat sedang menyampaikan pendapatnya, ada penyangkalan di sini atau ada satu kronologi yang dia sampaikan oleh penggugat, tergugat nggak bisa mengatakan mohon maaf hakim dia bohong dan lain sebagainya, itu nggak bisa, ya nggak bisa, itu tidak bisa, karena hakim punya kewenangan sekalipun dia bohong nih, tetapi selama dia mengatakan ini benar dan dia sampaikan di dalam persidangan, maka urusannya dia dengan Tuhan. Nah, itu yang berkaitan dengan sumpah. Nah, nanti hakim sendiri yang akan menilai, sehingga dalam penilaian hakim itu masuk pada putusannya nanti. Seperti itu. Dari kelima alat bukti itu, menurut Bapak yang paling sering dipakai atau digunakan itu alat bukti yang seperti apa?
Kalau pengalaman saya adalah bukti yang sering digunakan di dalam persidangan, baik itu yang sifatnya non litigasi, itu adalah akta atau perjanjian. Itu sering sekali dimintain, apa sih alasan kamu mengatakan bahwa saya ada perjanjian, apa sih buktinya, gitu. Nah, salah satu bukti ini dalam hal ini menjadikan rujukan bagi salah satu, misalkan ada mediatornya di situ, karena ini masuk dalam sengketa hukum perdata, maka ini kan di pengadilan nih. Maka itu menjadi salah satu rujukan daripada hakim ketika sudah ada alat bukti, dalam hal ini surat atau akta yang secara legalitas sudah disahkan oleh satu badan hukum, maka itu pengakuan pun itu sebenarnya tidak lagi menjadi sesuatu yang berjanji, tetapi pembuktiannya adalah salah satu alat buktinya. Nah, pengakuan itu hanya bagian daripada untuk mendukung daripada alat bukti yang sudah ada. Keabsahan daripada alat bukti itu adalah ketika di notariskan gitu. Nah, tapi pengalaman saya ada juga akad atau perjanjian di bawah tangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tetapi ada saksinya. Nah, itu bisa dipakai sekalipun tidak dinotariskan atau tidak dilegalitaskan. Seperti itu. Selanjutnya kami ingin bertanya mengenai daluarsa. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan daluarsa dalam hukum perdata itu? Ya, daluarsa ini kan suatu peristiwa hukum, boleh dikatakan lewatnya jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, ya, sehingga seseorang untuk memperoleh hak ataupun kehilangan hak dalam mengajukan tuntutan hukum itu sudah dibatasi oleh hukum itu sendiri. Artinya di sini harus ada kepastian hukum. Nah, kenapa? Daluarsa sendiri itu boleh dikatakan ada rangkaian peristiwa, misalkan kalau saya lupa undang-undangnya, itu minimal kan 30 tahun tuh. Satu sengketa selama 30 tahun itu tidak pernah digugat, maka setelah lewat 30 tahun maka tidak bisa digugat. Itu salah satu contohnya. Sehingga kenapa daluarsa itu dibatasi kepastian hukum baik dari yang memiliki hak untuk menuntut maupun yang boleh dikatakan menguasai suatu aset tidak bergerak dalam tanah juga memiliki hak gitu, atau ketika dia sudah menempati selama waktu yang cukup panjang. Nah, sehingga daluarsa itu apa sih ya? Lewatnya jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang sehingga seseorang itu memperoleh hak atau kehilangan hak untuk mengajukan tuntutan hukum. Gitu. Menurut pengalaman Bapak, apa tujuan adanya daluarsa? Ya, kembali lagi tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum untuk masyarakat, gitu ya. Memberikan kepastian hukum, menghindarkan sengketa itu yang terlalu lama itu, serta mendorong masyarakat menggunakan haknya dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang. Seperti itu. Terus selanjutnya apa saja jenis daluarsa dalam hukum perdata itu? Ya, kalau jenisnya ada dua ya secara umum. Pertama adalah daluarsa untuk memperoleh hak, dan yang kedua adalah daluarsa menghapus hak untuk menuntut. Nah, daluarsa untuk memperoleh hak itu adalah ketika ada sengketa yang saya sampaikan tadi itu, ketika ada seseorang yang sudah menempati tanah itu dengan terbuka, tidak dalam hal melawan hukum, dan dia menguasai tanah itu atau menempati tanah itu selama misalkan beberapa tahun gitu, tetapi karena ada seseorang yang merasa bahwa tanah itu miliknya, maka sebelum 30 tahun dia harus menggugat kan gitu. Dia harus melakukan gugatan hukumnya bahwa tanah yang ditempati seseorang itu
yang saya kenal misalkan ataupun tidak kenal, itu adalah hak saya, itu tanah hak milik saya. Nah, haknya dia ini dia harus bisa membuktikan juga. Karena kenapa? Dalam hukum perdata kita tahu siapa yang mendalilkan maka dia harus bisa membuktikan, baik itu penggugat itu sendiri maupun tergugat. Nah, tergugat dia harus membuktikan untuk membantah dalil daripada penggugat tadi, itu dia juga harus membuktikan. Sama sih sebenarnya gitu dalam pembuktian. Yang kedua, daluarsa yang menghapus hak menuntut. Nah, ketika seseorang ini Wani maupun Mas Selbi, ketika seseorang ini sudah menempati tanah selama 30 tahun dan tidak ada yang menggugat, maka dia memperoleh hak, ya, perlindungan hukum bahwa tidak lagi untuk disengketakan karena dia sudah menguasai atau menempati lahan itu selama 30 tahun atau sesuai dengan ketentuan undang-undang, ya, dia sudah berada di situ atau menempati tidak melanggar undang-undang. Nah, pertanyaannya adalah apakah menghapus persoalan kepemilikan? Tidak juga, tetapi tidak bisa menggugat akhirnya. Maka lebih kepada bagaimana antara kedua belah pihak tadi ini yang merasa dirugikan dan yang merasa diuntungkan, yang melakukan pendekatan secara melitigasi atau secara kekeluargaan, lebih mengarah ke sana, sehingga untuk celah menggugat udah nggak bisa seperti itu. Misalkan diberikan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, Pak, misalnya kayak sambutan atau yang lainnya. Nah, tadi sebenarnya udah masuk dalam contoh ya, yang tadi saya sebut tadi itu, misalkan ada tanah yang ditempati seseorang selama 30 tahun. Selama 30 tahun itu dia menggarap, mungkin dia udah bangun rumah di situ, tetapi orang selama dia menempati tidak satu orang pun yang menyampaikan bahwa itu haknya. Adapun yang menempati juga itu belum memiliki SHM atau surat apapun, maka dalam proses hukumnya yang bersangkutan yang sudah menempati ini, ya dia nggak bisa digugat kan gitu. Nah, sehingga persoalan hukumnya dia di sini adalah dia wajib mendapatkan perlindungan hukum karena dia menempati tanah tersebut atau aset yang tidak bergerak selama 30 tahun. Maka pemahaman terhadap hukum materialnya adalah harus berjalan seimbang kan begitu. Nah, sehingga antara orang yang memiliki tanah dan orang yang menempati itu, nah ketika yang menempati ini yang mengaku punyanya, dia harus bisa buktikan apa ketika dia mau itu tanah saya, tapi dia udah menempati selama 30 tahun, dia wajib menunjukkan apa sih yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik kamu. Nah, misalkan dia bawa SHM-nya atau surat-surat lain yang menyatakan bahwa itu tanahnya, maka itu masih bisa. Tetapi selama dia juga tidak bisa menunjukkan bukti-bukti, maka tidak bisa disebut itu haknya. Nah, ini ada satu lagi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ya. Apakah daluarsa itu selalu menghapus hutang? Sebenarnya kalau menghapus hutang nggak bisa, nggak menghapus hutang. Tetapi proses hukum untuk menggugatnya itu yang tidak bisa dilakukan, gitu. Nah, sehingga hutangnya itu masih ada, gitu. Nah, masih ada, maka proses yang dilakukan adalah lebih kepada pendekatan penyelesaian secara non litigasi atau kekeluargaan. Karena kenapa? Karena sudah ada masanya yang bersangkutan ini untuk menggugat harusnya, tetapi masa di mana dia itu secara undang-undang sudah diberikan pelonggaran, namun dia tidak menggunakan momen itu, maka ketika sudah lewat, karena harus ada kepastian hukum seperti itu. Apa pesan Bapak bagi mahasiswa hukum mengenai pembuktian dan daluarsa ini, Pak? Ya, pesan dari saya selaku
perwakilan dari kantor hukum AMH Partners ya. Bagi teman-teman Fakultas Hukum, ini momentum bagi teman-teman sendiri untuk mengembangkan ya karir dalam persoalan yang berkaitan dengan pembuktian ya di KUA Perdata maupun dalam wartanya, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami terhadap proses sengketa yang dimaksud, misalkan ketika dia memiliki piutang ya, kadang-kadang ada yang menerjemahkannya itu masuk pidana, ada juga yang menerjemahkannya masuk ke perdata, padahal utang itu tidak bisa dikategorikan masuk ke pidana. Nah, karena lebih cenderungnya masuk ke perdata gitu. Tetapi yang berkaitan dengan persoalan pidananya, utang tadi itu, ketika masuk ke pidana dia bisa saja berubah ke perdata selama yang bersangkutan atau yang meminjam mengatakan saya siap membayar, maka pidananya itu gugur. Nah, sehingga pesan saya adalah ya harus kita memberikan edukasi pada masyarakat pada umumnya ketika teman-teman mahasiswa di USIDA ya, untuk kedepannya kan menjadi calon-calon sarjana hukum nih ya. Ya siapa tahu ada yang menjadi pengacara juga sama kayak saya, ada yang mungkin jadi notaris, juga sudah punya bekal untuk menentukan posisi hukum daripada pembuktian daripada maupun daluarsanya dari ya. Mungkin seperti itu teman-teman. Nah, kami berterima kasih kepada Bapak sudah menyempatkan sedikit waktu kepada kami untuk kita wawancarai. Semoga penjelasan dari Bapak sangat bermanfaat mengenai pembuktian dan daluarsa dalam hukum perdata. Sama-sama. Terima kasih atas undangannya juga di proses daripada teman-teman mahasiswa USIDA. Melalui podcast ini, kita dapat memahami pembuktian dan daluarsa, utama dalam pembuktian suatu hak di pengadilan. Sedangkan daluarsa memberikan batas waktu agar setiap hak dituntut secara tepat demi terciptanya kepastian hukum. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber serta kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast ini hingga selesai. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua dalam memahami hukum perdata di Indonesia. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yeah.